Kemudian di samping 5 waktu itu ada waktu-waktu lain yang dimakruhkan sholat. Jadi di samping 5 waktu yang dijelaskan secara eksplisit di dalam hadis tersebut, di dalam fikih ada waktu lain yang dimakruhkan untuk sholat. Yang pertama adalah setelah terbit fajar sampai sebelum waktu subuh, ya. Setelah terbit fajar sampai sebelum waktu subuh. Jadi waktu yang sedikit itu, terbit fajar itu kan adalah imsak, ya, beberapa menit, sekitar 10 menit sampai waktu subuh. Jadi sebelum subuh. Ini adalah waktu yang dimakruhkan untuk sholat sunnah, ya. Di dalam mazhab Hanafi hukumnya makruh tahrim. Hukumnya makruh tahrim. Di dalam mazhab Maliki menghukumkan makruh tanzih. Ya, dihukumkan makruh tanzih. Sementara di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali membolehkan. Ya. Jadi yang memakruhkan itu adalah mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Menghukumkan makruh tanzih. Di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali itu dibolehkan. Dasarnya apa? Ini dasarnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Ya. Tidak ada solat setelah fajar kecuali solat 2 rakaat sebelum solat subuh. Ya. Tidak ada solat setelah solat fajar kecuali solat 2 rakaat sebelum solat subuh. Jadi ini adalah solat karena pentingnya solat 2 rakaat sebelum solat subuh ini. Maka pada waktu itu solat-solat yang lain minggir dulu untuk bisa mendapatkan 2 rakaat sebelum solat subuh. Ya, waktunya itu adalah antara waktu pada saat setelah imsak, ya, mulai fajar sampai sebelum subuh, itu waktu yang dikhususkan untuk sholat qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Nggak ada lain sholat selain daripada itu. Kalau dia sholatnya di masjid, maka ada sholat tahiyatul masjid. Kalau yang membedakan antara qobliyah subuh dengan tahiyatul masjid, ya. Kenapa? Karena hadisnya adalah bunyinya, hadisnya itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Itu bisa diartikan 2 rakaat sebelum subuh itu nggak nyebut nama, nggak ada sunnah hadis-hadis atau sunnah-sunnah yang ada tentang solat, nama-nama solat itu nggak nyebut nama, qobliyah subuh, ba'diyah asar, nggak ada. Ya. Yang ada disebutkan hanya 2 rakaat sebelum solat subuh. Bisa jadi itu adalah termasuk diantaranya adalah solat tahiyatul masjid. Jadi ada 2 pendapat nih yang mengatakan bahwa qobliyah subuh itu beda dengan tahiyatul masjid. Ada yang mengatakan bahwa qobliyah subuh itu ya tahiyatul masjid karena dia 2 rakaat sebelum subuh, ya. Ya nggak apa-apa. Bagi yang berbeda mengatakan beda, ya dipisah sholatnya. Bagi yang mengatakan sama, ya satu. Ya. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i dibolehkan untuk memasang 2 niat. Kalau dilihat kira-kira nih, sebelum subuh waktu yang masuk kita cuma bisa melakukan 2 rakaat, maka boleh meniatkan sholat tahiyatul masjid, qobliyah subuh. Dapat dua-duanya. Kenapa? Sholat sunnah fajar ya sama. Iya. Baik, kita lanjutkan. Cuma kenapa berbeda tuh pendapat mazhab tadi? Syafi'i dan Hambali mengatakan boleh, tetapi Hanafi dan Maliki mengatakan hukumnya makruh. Itu tergantung atau disebabkan karena derajat hadis ini adalah derajat
hadis sebagai hadis gharib. Ya, hadis gharib. Perlahan-lahan kita coba sedikit belajar tentang ulumul hadis. Ya. Hadis, apa itu hadis gharib? Ya. Hadis didasarkan kepada sanad, hadis yang didasarkan kepada jumlah periwayatan itu dibedakan atas dua besar. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian di tengah orang ramai, di tengah orang yang banyak, dan tidak mungkin bisa berbohong orang-orang tersebut karena banyaknya. Misalkan pada waktu khutbah dan lain-lain. Kemudian hadis ahad. Hadis ahad itu adalah disampaikan dan tidak didengar oleh banyak orang, sehingga riwayatnya tidak banyak. Nah, hadis ahad ini dibedakan atas tiga lagi. Ya. Yang pertama disebut dengan hadis masyhur. Ya. Hadis masyhur. Apa itu hadis masyhur? Hadis masyhur itu adalah hadis yang punya periwayatan tiga jalur. Ya. Itu yang disebut dengan hadis masyhur. Ya. 3 jalur. Minimal 3 jalur. Kalau ada 3 jalur, maka itu dikategorikan sebagai hadis masyhur. Kemudian yang kedua adalah hadis aziz. Hadis aziz ini adalah hadis yang 2 jalur periwayatannya. Ya. Yang terakhir adalah hadis gharib. Hadis gharib ini hanya punya 1 jalur. Ya, satu-satunya jalur yang ada pada hadis itu, maka itu dia disebut dengan hadis gharib. Ya. Jadi itu tingkat hadis berdasarkan kepada jumlah periwayatan. Ya. Ada hadis masyhur, ada hadis aziz, dan ada hadis gharib. Kemudian yang kedua adalah sebelum sholat maghrib. Ya. Sebelum sholat maghrib, waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Di dalam mazhab Hanafi dan Maliki, ya, di dalam mazhab Hanafi dan Maliki, hukumnya adalah makruh. Ya, hukumnya adalah makruh. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i, 2 rakaat qabliyah maghrib itu ghairun mu'akkad. Ya. Di dalam mazhab Hambali boleh tapi tidak disunnahkan. Jadi 2 rakaat atau solat sebelum maghrib. Dua mazhab mengatakan makruh hukumnya. Sebelum maghrib solat 2 rakaat. Jadi kalau sebelum azan kan nggak boleh, ya, terlarang. Sebelum azan, orang udah selesai azan, nunggu solat berjamaah, dia solat maghrib, maka ini di dalam mazhab Hanafi dan Maliki itu dihukumkan makruh. Sebaiknya tidak dilakukan sholat. Ya. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i dihukumkan maghrib 2 rakaat sebelum maghrib itu adalah ghairu mu'akkad. Ghairu mu'akkad itu apa? Kalau mu'akkad itu yang selalu kalau rawatib mu'akkad disebut, itu artinya selalu dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi kalau disebut dengan ghairu mu'akkad, ini tolong interpretasinya banyak yang salah nih. Ada yang mengatakan ghairu mu'akkad itu sebaiknya tidak dilakukan. Ya, bukan itu artinya. Ghairu mu'akkad itu adalah pernah dilakukan oleh Rasulullah tetapi tidak secara kontinu dilakukan Rasulullah. Ya. Pernah dilakukan Rasulullah tetapi tidak secara terus-menerus. Kalau mu'akkad itu secara terus-menerus dilakukan Rasulullah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Hakim. Umatku tetap dalam keadaan baik atau dalam keadaan fitrah selama mereka tidak melewatkan sholat maghrib hingga bintang bertaburan. Kenapa? Karena waktu sholat maghrib itu mepet. Itu sebabnya
biasanya yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ya, itu setelah azan nggak diberi selang waktu qomat, nggak diberi selang waktu yang panjang, nggak ada cerita untuk nunggu orang. Begitu selesai maghrib azan, maka mungkin hanya beberapa menit saja, 1 menit 2 menit langsung qomat, langsung qomat. Kenapa? Karena di dalam tidak ada lagi sholat sunnah antara waktu masuk sampai waktu maghrib. Kenapa? Karena disyariatkan sekali sholat maghrib itu disegerakan, ya, disegerakan. Umatku tetap dalam keadaan baik atau dalam keadaan fitrah selama mereka tidak melewatkan sholat maghrib hingga bintang bertaburan. Kenapa? Ya, nanti dibicarakan dengan DKM, ya, bicarakan dengan DKM. Kemudian Anas berkata, pada zaman Rasulullah kami sholat 2 rakaat setelah matahari terbenam dan sebelum sholat maghrib. Ada hadisnya juga, ya, hadisnya juga ada. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud yang mengatakan bahwa Anas berkata, pada zaman Rasulullah kami sholat 2 rakaat setelah matahari terbenam dan sebelum sholat maghrib. Ya, jadi ini 2 pendapat, ya, 2 pendapat yang berbeda. Ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah melakukan itu. Ada hadis lagi yang menguatkan bahwa hukumnya dimakruhkan melakukan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, kalau DKM menentukan, ya kita ikut. Tapi kalau DKM tidak menentukan, ya silakan pilih. Ya, silakan pilih. Ya. Jadi hukumnya bukan haram, terlarangnya itu bukan terlarang haram, tetapi adalah hukumnya makruh orang melakukan itu. Apa sebab makruhnya? Kenapa? Karena diharapkan sholat maghrib itu sesegera mungkin. Banyak pertimbangan, ya, banyak pertimbangan. Mungkin salah satu diantaranya adalah memberikan kesempatan untuk orang datang ke masjid. Memberikan kesempatan untuk orang datang ke masjid. Tapi memang di antara waktu, cuma sayang mungkin waktu jam ini agak sulit disetting, ya. Karena waktu jam ini antara 5 waktu itu semuanya sama waktunya, selang antara azan dan iqamah. Nggak ada adjustment untuk misalnya sholat maghrib dipendekkan atau sholat subuh dipanjangkan. Aplikasi yang digunakan di dalam yang ini yang kita punya ini nggak ada, tapi mungkin yang lain ada, ya, yang lain mungkin ada, tapi yang ini nggak ada. Jadi sama saja semuanya antara sholat maghrib, subuh, seharusnya itu berbeda. Kemudian yang ketiga adalah waktu yang dimakruhkan itu adalah saat imam membaca khutbah, ya, saat imam membaca khutbah. Di dalam mazhab Hanafi dan Maliki hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali hukumnya makruh tanzih kecuali sholat tahiyatul masjid, ya. Hukumnya makruh tanzih kecuali sholat tahiyatul masjid. Kalau di dalam mazhab Hanafi dan Maliki hukumnya makruh, dilarang, nggak peduli itu sholat tahiyatul masjid atau bukan. Kemudian tapi di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali hukumnya makruh tanzih kecuali sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Kita lihat, ya, alasannya kenapa. Kemudian dalilnya, ya. Hadis yang diriwayatkan jamaah kecuali Ibnu Majah, jika engkau berkata pada jamaah pada hari Jumat, diam sedangkan imam berkhutbah, maka terlepaslah pahala solat.
Ini yang mendukung pendapat mazhab Hanafi dan Maliki, hukumnya makruh. Mengingatkan orang untuk diam saja, itu disebutkan sebagai terlepas pahala sholatnya. Jadi mengingatkan orang saja, diam atau itu terlepas, sudah terlepas pahala sholatnya. Bukan pahala sholat orang yang ributnya, pahala sholat orang yang mengingatkan. Sehingga sedemikian rupa, sehingga ya setelah antara pada waktu khutbah itu harus diam, tidak melakukan apa-apa, bahkan menghitung, berzikir atau menghitung tasbih itu pun dilarang, ada hadisnya. Nggak boleh menghitung batu. Ini yang mendukung mazhab Hanafi dan Maliki. Ya. Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jika salah seorang dari kamu masuk masjid, maka janganlah duduk hingga dia sholat 2 rakaat. Jika salah seorang dari kamu masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Hadis ini dimunculkan ini pada waktu Rasulullah sedang melakukan khutbah atau Rasulullah sedang berkhutbah, ada orang yang datang terlambat. Dia langsung duduk. Ya, dia langsung duduk. Kemudian Rasulullah menyuruh dia berdiri melakukan sholat 2 rakaat di tengah-tengah khutbah. Di tengah-tengah khutbah. Dengan hadis ini, dengan dalil ini dalil inilah yang mendukung pendapat bahwa Imam Syafi'i mengatakan dan Imam Hambali mengatakan makruhnya hukum tanzih, mengecualikan pada waktu tahiyatul masjid, pada waktu sholat orang lagi khutbah. Kenapa? Hadisnya jelas, Rasulullah langsung menyuruh. Nah, argumentasi dari mazhab Hanafi dan Maliki menyebutkan bahwa hadis itu adalah karena pentingnya sholat 2 rakaat itu, dan itu hadis itu adalah hadis yang mengajarkan kepada umat untuk mengutamakan sholat tahiyatul masjid, tapi bukan membolehkan sholat tahiyatul masjid pada waktu imam sedang berkhutbah. Kenapa? Karena hukumnya mendengarkan khutbah itu adalah wajib, sementara hukum sholat tahiyatul masjid itu adalah sunnah, sehingga tidak memungkinkan bagi orang atau tidak ada hukumnya sunnah itu mengalahkan wajib. Ini pendapat daripada mazhab Hanafi dan Maliki. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali menjelaskan bahwa ya itu pengecualian sholat tahiyatul masjid pada waktu khutbah. Yang keempat, yang waktu yang dilarang atau yang dimakruhkan juga, sebelum dan setelah sholat hari raya, sholat id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, ya, sholat id pada waktu baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Di dalam mazhab Hanafi dan Hambali, hukumnya makruh baik di masjid ataupun tempat lainnya. Ya, hukumnya makruh baik di masjid atau tempat lainnya. Jadi kalau sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah yang lain mengiringi sholat hari raya nggak ada. Ya. Hanafi dan Hambali mengatakan hukumnya makruh. Ya. Di dalam mazhab Maliki, hukumnya makruh jika sholat id dilakukan di lapangan. Ya. Jika sholat id dilakukan di lapangan baru hukumnya makruh. Tapi kalau dilakukan di masjid maka hukumnya nggak makruh dalam mazhab Maliki. Di dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh bagi imam, namun selain imam diperbolehkan. Ya. Jadi nggak ujuk-ujuk salah, ya, karena
keempat mazhab berbeda. Ya. Kalau Syafi'i mengatakan bahwa di dalam mazhab Syafi'i jamaah boleh. Ya. Jamaah boleh. Boleh melakukan tahiyatul masjid kalau itu adalah tahiyatul masjid. Ya. 2 rakaat sebelum atau 2 rakaat setelah. Tetapi imam nggak boleh, mengecualikan. Ya. Apa dasarnya? Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Hakim dan Ahmad. Ya. Nabi Muhammad SAW tidak sholat apapun sebelum sholat hari raya. Apabila beliau pulang ke rumahnya, beliau sholat 2 rakaat. Ya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah selama masa hidupnya kan selalu menjadi imam. Ya. Rasulullah semasa hidupnya selalu menjadi imam. Sehingga inilah yang menyebabkan di dalam mazhab Syafi'i diartikan bahwa hanya imam yang tidak boleh. Tapi kalau makmum boleh. Syafi'i menghukumkan hukumnya makruh bagi imam, namun selain daripada imam diperbolehkan. Hadis ini bercerita bahwa Rasulullah nggak melakukan sholat apa-apa sebelum sholat Id. Tapi setelah beliau pulang ke rumah, beliau sholat 2 rakaat. Jadi tidak di tempat itu. Ya. Nah, tapi di dalam mazhab Hanafi dan Hambali hukumnya makruh, mau di masjid atau mau di lapangan. Dalam mazhab Maliki hukumnya makruh jika sholat Id dilakukan di lapangan. Kalau di dalam masjid boleh. Nah, ini hukum-hukum yang makruh. Kemudian yang terakhir adalah ketika sholat fardu sedang berlangsung. Ya, ketika sholat fardu sedang berlangsung, seseorang misalkan dia terlambat datang, masbuk. Ya, seorang terlambat datang, dia masbuk. Kemudian sholat fardu sudah berjalan. Sholat fardu, sholat berjamaahnya sedang dilaksanakan. Dia datang masbuk. Kemudian dia melakukan sholat sunnah. Ya. Di dalam mazhab Hanafi, hukumnya makruh tahrim. Makruh tahrim itu adalah makruh yang mendekati haram. Ya. Kecuali qabliyah subuh. Ya. Kecuali qabliyah subuh. Dikecualikan, ada pengecualian qabliyah subuh. Kenapa? Karena qabliyah subuh itu sangat luar biasa dianjurkannya. Saking dianjurkannya, maka itu mendapati kekhususan hukum. Qobliyah subuh itu seperti yang kita tahu bahwa itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, ya, ulama hampir keseluruhan ulama, hukumnya makruh tanpa kecuali. Nggak ada pengecualian, nggak ada pengecualian sholat qobliyah subuh. Pokoknya kalau orang sudah sholat, maka tidak lagi boleh, hukumnya makruh untuk melakukan sholat sunat di luar daripada itu. Ya. Di dalam mazhab Maliki dikatakan jika tidak khawatir terlewat 1 rakaat, hendaknya dia melakukan sholat sunnah tersebut di luar masjid. Ya, kalau di dalam mazhab Maliki ada pengecualian. Kalau dikira-kira dia itu tidak terlewat 1 rakaat, ya, tidak terlewat 1 rakaat, maka boleh dia lakukan, tapi dilakukannya jangan di dalam masjid, dilakukannya di luar masjid. Hah? Kalau imamnya bacanya panjang, kalau dia udah kira-kira nih, ini imamnya ini panjang nih ayatnya, dia terlambat datang, maka dia lakukan sholat sunnah. Tapi nggak di dalam masjid, di luar masjid dia lakukan sholatnya. Kalau dia pikir bahwa dia nggak terlewat 1 rakaat, ya. Itu kalau di dalam mazhab Maliki, ya. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, sebagian besar ulama itu hukumnya makruh tanpa pengecualian, ya.
Dalilnya apa? Adalah apabila sholat fardu sedang didirikan, maka tidak boleh melakukan sholat kecuali sholat fardu. Hadis riwayat Muslim dan Ashabus Sunan yang 4, ya. Apabila sholat fardu didirikan, maka tidak boleh melakukan sholat kecuali sholat fardu. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan Tirmizi serta Nasai mengatakan bahwa 2 rakaat sunnah subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Inilah yang di dalam mazhab Hanafi menyebabkan dibolehkannya sholat qobliyah subuh pada saat orang sedang melakukan sholat fardu. Dipercepat sholatnya supaya dia dapat sholat berjamaah. Tetapi dalam Syafi'i dan sebagian jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan hukumnya makruh, nggak peduli itu sholat apa saja, ya. Nah, di dalam mazhab Maliki ada pengecualian, agak lunak sedikit di tengah-tengah, ya. Boleh dilakukan kalau nggak terlewat 1 rakaat, dan dilakukannya bukan di dalam masjid tetapi di luar masjid. Apa sebab? Karena kalau di dalam masjid itu seolah-olah ada 2 sholat, ya. Ada 2 sholat, ada orang lagi sholat berjamaah, kemudian ada sholat yang lain. Sementara 2 sholat itu nggak boleh, ya. 2 sholat itu nggak boleh.